pastikan bahwa kita harus selalu membahasakan di setiap saat, di setiap waktu, dan di segala situasi. Yang tidak boleh dilakukan saat orang tua mengajari belajar berbahasa dan mendengar ada 3 hal. Sebenarnya banyak, tapi kita akan membahas dulu 3 hal. Yang pertama adalah tidak boleh berbicara dalam jarak yang jauh. Untuk anak yang baru pertama kali mendengar, tentu mereka butuh akses untuk bisa mendapatkan suara yang jernih dan suara yang jelas. Oleh karena itu, kita harus berbicara dengan jarak yang ideal atau jarak dekat sekitar 20-30 cm. Jangan berbicara dulu dengan jarak yang jauh. Kenapa? Karena hal ini akan membuat anak sulit untuk mendengar dengan jelas dan jernih. Nah, yang kedua, jangan menggunakan gestur. Nah, biasanya beberapa orang tua kadang lupa ketika mereka berbicara, mereka menggunakan gestur. Misalnya untuk gestur kata makan, mereka melakukan gerakan seperti ini. Untuk gestur kata minum, mereka melakukan seperti ini. Nah, untuk anak yang memang belajar mendengar dengan berbahasa dengan mendengar, maka gestur ini tidak boleh dilakukan. Nah, akan lebih baik apabila langsung dicontohkan di kegiatannya atau dicontohkan ke bendanya. Sehingga anak akan lebih paham dan lebih memahami. Karena kita melatih untuk mereka paham dengan bahasa yang kita sampaikan melalui verbal. Dari mereka untuk mendengarnya. Sehingga jangan gunakan gestur ketika membahasakan atau berbicara dengan mereka. Nah, yang ketiga adalah pastikan untuk selalu berbicara dalam setiap situasi. Jadi, jangan hanya berbicara pada saat waktunya belajar saja. Contoh misalnya pada saat belajar, hanya waktu tertentu pada saat belajar. Siang hari, malam hari, atau pada saat sore hari, hanya pada saat belajar. Sehari-harinya orang tua tidak membahasakan. Nah, pastikan bahwa kita harus selalu membahasakan di setiap saat, di setiap waktu, dan di segala situasi. Contoh misalnya pada saat kita bermain di luar, pada saat anak kita bermain di taman, maka bahasakanlah, dekatkanlah saat kita berbicara di dekat alatnya, kita bahasakan apa yang sedang dia lakukan. Kita buat supaya anak-anak paham apa yang sedang mereka kerjakan dengan bahasa yang kita sampaikan. Misalnya pada saat mereka bermain bola, maka kita juga harus membahasakan. Jadi jangan hanya membahasakan pada saat belajar saja, atau jangan hanya membahasakan pada saat di rumah saja. Contoh misalnya pada saat di rumah, kita membahasakan semua kegiatannya. Dari dia bangun tidur, dari dia main, dari dia makan, dari dia berkegiatan sehari-hari di rumah, kita bahasakan semuanya. Tapi ketika kita di luar rumah, contoh misalnya ketika saat menunggu terapi atau ketika saat menunggu giliran pada saat sekolah begitu ya, belum waktunya sekolah, kita tidak membahasakan. Pada saat di luar kita tidak membahasakan, berkegiatan di luar maksudnya. Orang tua tidak membahasakan. Jadi jangan lakukan seperti itu. Bahasakan setiap saat, setiap situasi, dan di segala kondisi. Caranya pada saat di luar supaya anak mendengar lebih jelas, maka berbicaralah dalam jarak yang dekat. Nah, itu tadi yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua saat anak belajar berbahasa dengan mendengar. Terima kasih.